Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Mitania Putri dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan melaksanakan UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 8. Baik, saya akan menjawab dulu pertanyaan nomor 1. Keberadaan demokrasi dalam pendidikan Islam tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah atau demokrasi dalam ajaran Islam dan demokrasi secara umum. Demokrasi dalam ajaran Islam secara prinsip telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah musyawarah. Kata demokrasi memang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, karena kata demokrasi berasal dari Barat atau Eropa yang masuk ke peradaban Islami. Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain, demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip-prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan bagi pendidik atau peserta didik. Kebebasan ini mencakup kebebasan berkarya, kebebasan dalam mengembangkan potensi, lalu kebebasan dalam berpendapat. Kedua, persamaan. Persamaan ini terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Hal ini merupakan bukti kebijakan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW serta kemuliaan budi pekertinya. Dari konsep musyawarah tersebut ada nilai-nilai yang menjadi prinsip dasar demokrasi. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah prinsip kebebasan, persamaan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Lalu di sini ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi pendidikan ketika menghadapi era digital. Yaitu diantaranya yang pertama, akses dan keterbatasan penggunaan teknologi. Kedua, pemanfaatan teknologi pendidikan secara efektif. Yang ketiga, keamanan digital dan privasi. Yang keempat, perubahan. Yang kelima, perubahan peran pengajar atau pendidik. Yang keenam, kecerdasan buatan atau AI. Di samping itu, tantangan yang dihadapi oleh para pengajar atau pendidik di era digital jauh lebih kompleks dibandingkan dengan guru dan dosen pada masa digitalisasi sebelumnya. Nah, mereka ini tidak hanya perlu menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan secara digital, tetapi juga harus memahami dan aktif menggunakan teknologi. Pengajar dituntut untuk menjadi individu yang kreatif dan inovatif dalam pendekatan pembelajaran mereka. Lalu selanjutnya jawaban nomor 2. Di sini Ibnu Khaldun berhasil menggabungkan pendidikan agama yang kuat dengan pendidikan dalam ilmu-ilmu rasional dan pengalaman praktisnya di dunia politik. Hal ini memberinya keunggulan yang luar biasa sebagai seorang intelektual dan ahli teori. Pendidikan yang ia terima tidak hanya membuatnya menjadi seorang ulama yang terpelajar dalam ilmu agama, tetapi juga seorang filsuf dan ilmuwan yang memiliki wawasan luas tentang berbagai disiplin ilmu. Lalu warisan pendidikan Ibnu Khaldun ini tidak hanya terlihat dalam karya-karyanya saja, tetapi juga dalam pendekatannya terhadap pendidikan yang holistik. Beliau ini memandang pendidikan sebagai sarana untuk membangun individu yang utuh, yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga karakter moral yang baik. Juga baginya pendidikan adalah jalan menuju kemajuan peradaban, dan beliau ini melihat bahwa pendidikan yang baik sepatutnya sanggup dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu rasional dalam satu kesatuan yang harmonis. Lalu sehubungan dengan kurikulum, Ibnu Khaldun mengelompokkan kurikulum yang selaras sebagai pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan.
Dalam hal ini, ilmu Khaldun membagi ilmu menjadi 3 jenis. Yang pertama, kelompok ilmu lisan, linguistik seperti ilmu nahu, ilmu bayan, dan sastra. Kedua, kelompok ilmu nakil, yakni ilmu yang diambil dari kitab suci dan sunnah Nabi. Ketiga, ilmu akli, yaitu hasil dari proses berpikir manusia yang diperoleh secara progresif dan awal perkembangannya melalui aktivitas berpikir. Ibnu Khaldun memiliki sudut pandang bahwa ilmu-ilmu tersebut diperlukan dalam sistem pendidikan Islam. Berikut beberapa urgensi yang menjadi alasan pengelompokan ilmu-ilmu tersebut menurut ilmu Khaldun. Yang pertama, syariah dengan macam-macam jenisnya. Yang kedua, filsafat, rasio, ilmu alam fisika dan ketuhanan, metafisika. Terus media pengetahuan dan membentuk agama, linguistik, serta tata bahasa. Lalu yang keempat, media pengetahuan yang membantu ilmu filsafat, rasio, ilmu matik, serta ilmu usul fikih. Nah, di sini juga ada dalam merancang pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SMP. Pemikiran Ibnu Khaldun dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk membentuk model pendidikan yang holistik. Pembelajaran yang dilengkapi dengan metode diskusi, debat Islami, dan proyek berbasis nilai-nilai keislaman. Misalnya, siswa diajak membuat kampanye sosial bertemakan akhlak di media sosial atau proyek komunitas berbasis nilai gotong royong dan kepedulian. Pendekatan ini tidak hanya mengasah aspek kognitif dan afektif saja, tetapi juga mendorong pengalaman nilai-nilai Islam secara praktis. Selain itu, setiap tema yang diangkat tidak hanya dikaji dari aspek keagamaan, tetapi juga dilihat dari sudut pandang rasional dan sosial. Misalnya, dalam membahas tema menjaga lingkungan, siswa dapat mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan alam, menganalisis kerusakan lingkungan secara logis, dan mengaitkannya dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu jawaban nomor 3, Kiai Haji Ahmad Dahlan menghadapi tantangan ini dengan visi yang inovatif dan progresif, yang kemudian menjadi salah satu kontribusi paling signifikan dalam reformasi pendidikan Islam di negara ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah memperkenalkan konsep pendidikan yang menekankan kesetaraan akses pendidikan. Melihat keterbatasan akses pendidikan yang hanya menguntungkan kalangan tertentu, beliau ini mengusulkan sebuah model pendidikan yang lebih inklusif. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah tidak hanya terbuka untuk laki-laki saja, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan. Ini merupakan langkah revolusioner, mengingat pada saat itu pendidikan untuk perempuan dan kelompok marginal lainnya sangat terbatas dan sering kali diabaikan. Pendidikan beliau ini dalam mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang inklusif adalah sebuah terobosan yang membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Islam. Beliau menyadari bahwa pendidikan bukan hanya hak tetapi juga merupakan sarana penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan membuka pintu pendidikan bagi semua kalangan tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang ekonomi, ataupun sosial, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berusaha meratakan kesempatan pendidikan dan memerangi ketidaksetaraan yang ada pada masa itu. Konsep pendidikan inklusif yang diusung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga berkontribusi pada pengembangan karakter dan kepedulian sosial di kalangan siswa. Pendidikan yang menyertakan semua kalangan tanpa diskriminasi mendidik siswa untuk menghargai perbedaan dan berempati terhadap kondisi sosial di sekitar mereka. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga yang memiliki kesadaran sosial dan komitmen untuk memperjuangkan keadilan
Melalui visi dan komitmen terhadap akses pendidikan yang luas, beliau ini telah membantu membuka jalan bagi generasi-generasi berikutnya untuk memperoleh kesempatan yang setara dan meraih potensi terbaik mereka. Lalu jawaban nomor 4, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki konsep dalam pendidikan karakter melalui salah satu karangan kitabnya, yaitu Adab Alim wal Muta'alim. Diambil inspirasinya dari kitab Tadzkiratu al-Sami wa al-Mutakalim yang merupakan karangan dari Ibnu Jama'ah al-Kilani. Kitab ini menjelaskan konsep terkait moralitas, pendekatan, dan mode dalam pengajaran yang sesuai dengan etika Islami, sehingga pengetahuan yang telah didapat akan bermanfaat serta mempunyai nilai keberkahan di dalamnya. Juga anak didik akan menginternalisasikan moralitas Islam dalam kepribadian. Beliau mengawali kitab ini dengan penjelasan dengan merujuk pada Al-Quran serta Al-Hadis, yang selanjutnya diuraikan secara luas dan menyeluruh. Maka dari itu, pendidikan karakter yang diusulkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai pembentukan karakter yang termaktub pada kitab Adab Alim wal Muta'alim lebih memfokuskan pada tugas dan tanggung jawab pada peserta didik. Di era yang serba terbuka dan sering kali tanpa filter ini, peran guru dalam menjaga reputasi dan integritasnya menjadi semakin menantang, menghindari tempat-tempat yang dapat menimbulkan prasangka buruk dan menjaga keistiqomahan dalam syiar Islam menjadi sangat relevan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswanya, tidak hanya dalam hal pengetahuan, tetapi juga dalam perilaku dan akhlaknya. Guru harus menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperkuat pesan positif dan edukatif, serta menjauhi konten yang kontroversial atau yang dapat merusak reputasi profesional mereka. Media sosial harus dilihat sebagai alat untuk memperkuat posisi guru sebagai pendidik dan pembimbing, bukan sebaliknya. Selain itu, integritas dan karakter guru menjadi semakin penting di era digital. Guru harus menunjukkan integritas tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di dunia maya. Mereka harus menjadi panutan dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Dengan menjaga integritas dan karakter yang baik, guru tidak hanya memperkuat posisi mereka sebagai pendidik yang dipercaya, tetapi juga membantu siswa memahami pentingnya menjaga etika dan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan media sosial dan teknologi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang menurunkan martabat, pandai mengajar, berwawasan luas, mengamalkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, cakap dan profesional, kasih sayang, berwibawa, serta takut kepada Allah, tawadu, juhud, dan khusyuk. Baik, selanjutnya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pemikiran ini lebih condong mendukung reformisme karena mendorong pembaharuan dalam kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih fokus pada sumber otoritatif Islam. Kurikulum ini cenderung mengambil posisi moderatisme antara konservatif dan reformis. Beliau tetap mengajarkan warisan klasik, tetapi juga terbuka terhadap konteks sosial modern, seperti pentingnya toleransi, keadilan sosial, dan perdamaian. Dalam konteks ini, pemikiran Ahmad Hasan yang menekankan pemurnian ajaran Islam dan rasionalitas dalam memahami teks justru lebih dekat dengan reformisme, karena beliau tidak sekadar mempertahankan tradisi,
tetapi mengkritisi tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mendukung semangat ijtihad yang juga mulai ditekankan dalam pembelajaran PAI untuk menumbuhkan sikap kritis siswa, mendorong literasi teks yang kuat yang sesuai dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan modern. Lalu menurut saya ini pemikiran Ahmad Hasan itu jelas mendukung reformisme dalam pendidikan Islam karena ingin membentuk cara berpikir umat yang rasional dan kembali pada ajaran Islam yang murni, tapi tetap perlu dikontekstualisasikan agar bisa sejalan dengan nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam pendidikan Islam saat ini. Baik, di sini selanjutnya jawaban nomor 6. Ketiga pilar ini saling terkait dan membentuk kerangka filosofis yang utuh seperti pilar filsafat, fungsi, dan implikasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ontologi, menentukan hakikat manusia dan tujuan hidup. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk spiritual dan sosial yang harus diarahkan pada fitrahnya. Epistemologi menentukan cara memperoleh pengetahuan diperoleh dari wahyu, akal, dan pengalaman dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu aksiologi menentukan tujuan dan nilai pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian ada analisis, penerapan, dan penyusunan visi dan misi prodi pendidikan agama Islam. Yang pertama, visi ontologis mengarah pada pemahaman tentang manusia sebagai hamba dan khalifah. Visi epistemologis mengusung wahyu sebagai basis utama pengetahuan. Lalu visi aksiologis menekankan pada nilai-nilai Islam seperti iman, ilmu, dan akhlak. Di sini ada misi ontologis, menyadari tugas pendidikan membentuk manusia sebagai ciptaan Allah. Epistemologis mengintegrasikan wahyu dan ilmu. Aksiologis, pendidikan berorientasi pada pengabdian dan nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya jawaban nomor 7. Konsep ta'dib sebagaimana dikemukakan oleh Said Naqim Al-Atas dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pendekatan ini, adab atau akhlak dijadikan sebagai landasan utama, tidak hanya dalam perumusan tujuan pembelajaran, tetapi juga dalam metode pengajaran dan penilaian. Sebagai contoh, saat membahas materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, guru tidak cukup hanya mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep tauhid secara teori. Lebih baik itu pembelajaran juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual serta menanamkan sikap syukur, rendah hati, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, tujuan pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif tetapi juga melibatkan aspek afektif dan nilainya. Dari segi metode, pembelajaran berorientasi ta'dib memadukan penguatan ilmu dengan pembinaan sikap. Guru bisa menggunakan pendekatan seperti refleksi nilai, sementara itu penilaian tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada perubahan sikap, tanggung jawab sosial, dan perilaku santun terhadap sesama manusia. Lalu di sini jawaban nomor 8. Dalam konteks pendidikan, khususnya di sekolah, pandangan ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran interdisipliner, yaitu menggabungkan pendidikan agama Islam dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi atau ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik melihat bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya berlaku di masjid atau saat beribadah, melainkan juga relevan dalam memahami dan mengatasi masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebagai contoh saat membahas materi tentang zakat, guru PAI dapat menjelaskan ajaran Islam mengenai kewajiban berbagi dan keadilan sosial.
Di sisi lain, guru ekonomi atau sosiologi dapat membimbing peserta didik memahami masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan dari sudut pandang ilmiah. Kolaborasi ini memberikan ruang bagi siswa untuk memahami bahwa zakat bukan hanya ibadah individual, melainkan juga instrumen sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Lebih jauh, peserta didik dapat diajak untuk menganalisis data kemiskinan lokal, menyusun proyek sosial bertema zakat untuk kesejahteraan masyarakat, dan melakukan refleksi terhadap peran mereka sebagai agen perubahan. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih hidup, lalu juga menyatu antara nalar dan juga nurani, serta mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkomitmen terhadap nilai-nilai tauhid dan tanggung jawab sosial. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UAS Filsafat Pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.